Lagi sahabat Easy Stock, kita hari ini membahas lagi lanjutan Lo Keng Hong, investor value investor yang paling berhasil secara individu di Indonesia dengan harta atau aset sekitar sedikit di bawah 10 triliun, luar biasa, yang memulai sejak tahun 89. Oke, kita akan membahas atau menganalisa saham sektor keuangan yang dipilih oleh Lo Keng Hong dengan aplikasi Easy Stock. Aplikasi Easy Stock ada aplikasi yang bisa Anda akses melalui Google Play Store, free of charge, dan menggunakan analisa fundamental murni kuantitatif, menghitung nilai wajar saham, semua saham yang ada di bursa dengan menggunakan metode security analysis karangan Benjamin Graham, yaitu gurunya Warren Buffett. Oke, kita lihat berita dulu nih. Lo Keng Hong diam-diam rajin akumulasi saham PNLF. Saham PNLF itu dulu namanya saham Panin Life, ya. Nah, sekarang diganti namanya Panin Finansial. Nah, ini mirip-mirip, dia kan sudah mengakuisisi sekitar berapa di sini? Sekitar hampir 3% ya, dengan posisi 31 Desember. Nah, sekarang pasti bisa lebih. Nah, ini kelihatannya dia ingin mengikuti jejaknya Warren Buffett dengan seperti manakala dia mengakuisisi saham Geico, perusahaan semacam jasa raharja di Amerika yang memberikan perlindungan terproteksi untuk pengendara mobil. Nah, kedua yang kita akan bahas adalah oke. Nah, adalah bisnis Lipan Finance, yaitu perusahaan leasing. Leasing yang membiayai mobil, terutama mobil bekas, segmen mobil bekas di sini. Nah, di sini dia udah mengakumulasi, mungkin sudah banyak ya, nanti kita nggak membahas berapa. Tapi kalau udah mencuat ke publik, namanya dia sudah tinggi juga nih. Bukan saham-saham yang istilahnya dalam jumlah kecil, tapi juga paling dalam jumlah yang sangat besar. Oke, kita buka lewat Google Play Store, kita ketik Easy Stock. Nah, ada logo lingkaran, kita klik. Anda review dulu tutorialnya, terus Anda download, Anda ketemu seperti ini. Oke, kita buka. Nah, sebelum ini kan gini, ini ada 788 saham free of charge. Kita bisa lihat saham apa aja. Kita lihat saham dulu CFIN. Oke. Nah, kita lihat dulu CFIN ini di ininya berapa nih? Sorry, ini PNLF ya, CFIN dulu. CFIN. Oke, CFIN kalau dilihat secara weekly grafiknya nggak bergerak ya. Nggak bergerak, nggak terlalu menarik. Oke, kita lihat fundamentalnya. Nah, kalau baca di sini, closing price-nya 234, tetapi nilai wajarnya sampai 1400. Berarti upside-nya 6 kali. Nah, kita buka panel ini, kita masuk ke dalam. Growth-nya kita pakai asumsi dari Easy Stock rendah sekali, nggak sampai 1,5%. Nah, tetapi kenapa valuasinya tinggi sedangkan harganya cuma 234? Kita lihat kondisi finansialnya, yaitu profit marginnya cuma 0,5%. Ya, coba return on equity-nya nggak sampai 0,1% juga nggak nyampe. Jadi, tapi kenapa di ini? Mungkin ada sinerginya sama PNLF. Ini memang, tapi kenapa valuasi begitu tinggi? Atau bukan valuasi begitu tinggi,
tapi harganya tidak diminati pasar. Bisa aja. Kita lihat PNLF, perusahaan life insurance. Kalau dilihat di sini closing price-nya 278, harga wajarnya itu 470 ke atas, yaitu ada upside 70%. Bagus ini. Kita lihat laporan keuangan Q4 2021, revenue growth-nya itu 3,2%, nggak terlalu optimis tapi konservatif. Kita punya upside segini, kita lihat kondisi financial ratio. Return on equity-nya 5,2, which is jauh lebih bagus daripada CFIN yang hanya 0,03%. Profit marginnya ini luar biasa. Kalau tadi kan di CFIN itu antara gross margin dan profit marginnya kan gapnya jauh banget. Coba ya kita lihat ke belakang lagi ya. Kita lihat tadi, saya agak lupa menerangkan yang CFIN. Kita lihat di sini, kita lihat. Dia punya gross marginnya 68%, tapi profit marginnya 0,5% juga nggak nyampe. Wah, ini sebetulnya nggak tahu strategi Lo Keng Hong kenapa dia beli. Atau apakah itu baru rumor. Kalau PNLF katanya ini bagus nih dia nih. Tuh. Profit marginnya 52%. Menarik dia. Return on assetnya bagus. Debt equity-nya bagus. Working capital-nya bagus. Nah, kelemahan tadi di CFIN itu adalah ROE pasti sama ROA-nya rendah banget. Dan profit marginnya nggak wajar. Kenapa? Tadi kalau nggak salah gross marginnya sekitar berapa tuh? Sekitar 60% ya. Tapi kenapa profit marginnya cuma 0,5% ya kan? Kita lihat di sini. %68 malah 68% PNLF 68% dia. Jomplang sekali lah. Nah, ini lebih tinggi 75%, hampir 76%, tapi profit marginnya artinya di situ. Kalau CFIN itu biaya lain-lainnya terlalu tinggi. Kayak biaya gaji kan, sales administration, SGA lah. Itu terlalu tinggi pasti karena itu kan biaya-biaya itu masuknya setelah gross profit gitu. Berarti emang benar nih pilihan ini. Makanya kalau di berita tadi bahwa Lo Keng Hong, nah ini kondisi 1 Juni. Saya nggak tahu dia pilih juga di sini. Tapi kalau bicara ininya, nih diam-diam mengakumulasi, ini udah ketahuan nih berapa nilainya di sini. Ada 2,7%. Oke, bagi para sahabat Easy Stock yang mengagumi atau ngefans berat sama Lo Keng Hong, mau jadi value investor, Easy Stock selalu bersedia memberikan ulasan, dan ulasannya kami bisa memberikan poin bagus untuk PNLF. Baik, sekian, terima kasih, kita bertemu lagi lain kesempatan.